Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang memiliki khodam uang. Agak aneh gitu ya, karena kok ada gitu ya, khodam uang itu khodam apa gitu loh. Memang seperti yang sudah kita ketahui bersama ya sahabat-sahabat, bahwa jenis-jenis khodam itu berbeda-beda. Ada jenis khodam itu bernama khodam leluhur atau khodam turunan. Ini berasal dari leluhur kita terdahulu atau nenek moyang kita terdahulu, mbah-mbah kita gitu ya. Ada juga yang namanya khodam isian. Ini biasanya diisikan oleh guru gitu ya, jadi di atas bantuan orang. Kemudian ada juga yaitu khodam amalan atau khodam yang dilakukan secara mengamalkan amalan-amalan tertentu, entah itu mantra ataupun zikir-zikir tertentu. Itu juga bisa, dan masih banyak lagi jenis-jenis khodam yang ada di dunia ini, termasuk juga yaitu khodam uang. Biasanya khodam uang ini itu berasal dari khodam atau jin yang dulu menjaga uangnya para raja atau hartanya para bangsawan gitu ya, yang itu diperoleh nenek moyang kita terdahulu itu melalui tirakat dan melalui lelakon. Jadi tidak hanya diperoleh begitu saja, tetapi ada yaitu tirakatnya, sehingga para pendahulu kita, para nenek moyang kita itu mempunyai jenis khodam uang yang bertugas untuk menjaga uang dan harta benda yang ada. Lalu apa saja sih tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam uang? Tanda-tanda yang pertama yaitu biasanya orang tersebut itu akan mempunyai sifat yang jujur. Orang tersebut itu akan selalu berkata jujur di setiap perkataannya. Ini tanda-tanda yang awal gitu, yang bisa kita temui di setiap orang yang mempunyai khodam uang. Karena apa? Sifat jujur ini sahabat, itu tidak semua orang itu bisa menjalankannya. Karena sifat jujur ini walaupun kelihatannya sepele, walaupun rasanya sepele, tetapi jujur itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang sangat sulit sekali. Itu sifat jujur. Jadi ketika orang tersebut mempunyai khodam uang gitu ya, atau didamping oleh khodam uang, maka orang tersebut itu biasanya di dalam perkataannya itu akan selalu jujur. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam uang, biasanya orang tersebut itu akan cerdas. Orang tersebut itu akan pintar, orang tersebut itu akan banyak akal. Jadi ketika orang tersebut itu sudah berkata jujur, maka kemudian dia akan itu sebagai orang cerdas. Dia akan menggunakan hati dan pikirannya untuk berpikir dan bekerja. Jadi dia ini akan cerdas sekali. Dia akan bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk memecahkan sebuah masalah ataupun untuk menghadapi sebuah masalah. Itu tanda yang kedua, yaitu cerdas. Panjenengan cerdas apa enggak? Kalau panjenengan enggak cerdas ya enggak didampingi khodam uang gitu ya. Bercanda. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, tanda-tanda yang ketiga, bahwa kita ini didampingi oleh khodam uang, yaitu biasanya orang tersebut itu mempunyai daya pengasihan yang sangat tinggi.
gitu ya. Jadi orang yang memiliki sifat orang yang didampingi oleh khodam uang ini, dia akan mempunyai pengasihan. Pengasihannya yang pertama dari dasar dia mempunyai khodam, dia terbawa dari sifat-sifat khodam dan karakter khodam yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua karena dia mempunyai kewibawaan, dia mempunyai sifat yang cerdas, itu sama. Jadi bergantung, saling bergantung gitu ya. Jadi orang tersebut mempunyai sifat pengasihan secara alami, dan sifat pengasihannya ini termasuk yang paling tinggi itu. Kemudian sahabat, tanda yang selanjutnya bahwa kita itu memiliki khodam uang, yaitu biasanya orang tersebut itu sangat supel dan mudah bergaul. Orang tersebut itu kelihatan sederhana sekali, tidak muluk-muluk. Dia itu low profile. Dia itu tidak mengedepankan jaim gitu loh. Dia itu akan supel, sederhana, dan dia akan mudah bergaul kepada siapapun, termasuk kepada orang yang baru dikenal. Dia akan bisa berkomunikasi, dia akan bisa mudah untuk bergabung, join di dalam perkataan orang tersebut atau pembicaraan orang-orang yang baru dikenal itu. Jadi dia itu mudah bergaul. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya yaitu orang yang didampingi oleh khodam uang. Biasanya orang tersebut itu mempunyai jiwa yaitu bersemangat untuk bekerja, mempunyai semangat membara untuk bekerja. Dia itu orangnya bekerja keras. Dia itu akan selalu mengutamakan pekerjaan ketimbang dia itu mengutamakan hal-hal yang tidak penting. Ibaratnya ada memang sebagian orang yang itu tidak mengutamakan pekerjaan. Misal seperti ini sahabat, ada orang mempunyai uang 100.000, tetapi orang tersebut ketika dia memegang uang 100.000 itu akan menjadi malas untuk bekerja, aras-arasan kerja. Jadi ketika uangnya masih, ya dia tidak bekerja, tetapi nanti ketika uangnya tinggal 5.000 gitu ya, uang 100.000 tadi tinggal 1.000, dia baru pusing, dia baru mencari pekerjaan, dia baru mau bekerja. Itu sama seperti itu. Tetapi ketika orang yang didampingi oleh khodam uang ini, dia akan selalu bersemangat untuk bekerja. Ya, dia akan bekerja keras. Dia akan selalu mencari nafkah walaupun dia mempunyai uang, tetapi dia akan selalu mencari rezeki dari manapun itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya orang yang memiliki khodam uang, biasanya orang tersebut itu memiliki sifat yaitu ulet. Kemudian orang tersebut memiliki sifat teliti dan juga tidak mudah bosan. Jadi orang tersebut, orang yang didampingi oleh khodam uang tersebut, dia akan teliti, baik itu di setiap pekerjaannya ataupun dia pada urusan-urusan pribadi. Dia juga ulet orangnya, kemudian tidak mudah bosan gitu ya. Dia tidak mudah bosan. Itulah biasanya tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam uang. Kemudian ada lagi tanda-tanda yang selanjutnya bahwa kita ini memiliki khodam uang. Biasanya orang tersebut itu mempunyai pendirian yang sangat kuat. Orang yang didampingi oleh khodam uang, dia itu tidak pelin-pelan. Orang tersebut tidak mudah tidak mudah berubah pikiran. Orang tersebut tidak gampang percayaan kepada orang. Jadi orang tersebut mempunyai pendirian A ya A, dia mempunyai pendirian A, kemudian temannya ini memberi saran C, dia ikut C, enggak seperti itu. Tetapi ketika dia mempunyai pendirian, dia mempunyai keputusan, dia akan teguh kepada pendiriannya. Itu salah satu tandanya orang yang memiliki khodam uang. Kemudian ada lagi yaitu tanda-tandanya orang yang memiliki khodam uang, yaitu dia itu sangat dermawan. Walaupun dia itu kaya gitu ya, walaupun dia itu mempunyai uang banyak, dia tidak eman-eman gitu loh. Dia itu sangat dermawan, dia sangat lomo, dia suka berbagi rezeki kepada yang lain. Jadi dia itu sangat
ibaratnya dilos gitu loh. Jadi kantong bolong. Orang tersebut itu sangat dermawan, suka membantu kepada siapapun, termasuk orang yang berada di bawahnya. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam uang, biasanya orang tersebut itu mempunyai sifat yaitu penyabar dan juga tidak gampang mengeluh, tidak pernah mengeluh. Orang yang memiliki khodam uang, dia itu sabar dan dia tidak mudah mengeluh. Apapun itu yang dihadapinya, masalah apapun yang dihadapinya, dia tidak akan mengeluh, tetapi dia mempunyai ide yang bagus, mempunyai jalan keluar yang bagus, mempunyai solusi yang bagus. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang cerdas, gitu ya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam uang, biasanya orang tersebut omongannya itu akan dituruti oleh orang lain. Apa yang diomongkan itu akan dituruti, akan diikuti oleh orang lain, atau bisa dikatakan itu geni. Jadi apapun yang diomongkan, jadi semua itu akan dituruti. Kalau orang tersebut menyuruh A, ya orang lain akan ikut A. Itu biasanya orang yang memiliki khodam uang. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki khodam uang, biasanya orang tersebut itu akan merasa tidak punya apa-apa. Walaupun dia bergelimangan harta, walaupun dia banyak harta, tetapi dia itu merasa bahwa dia itu tidak mempunyai apa-apa. Jadi dia itu, dunia itu tidak dipikirkan, harta benda itu tidak dipikirkan, gitu ya. Jadi dia itu malah merasa tidak punya apa-apa. Dia belum mantep gitu ya, kalau dia belum mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian tanda-tanda yang terakhir, orang yang memiliki khodam uang, biasanya orang tersebut itu akan selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun, termasuk orang yang ditemuinya di jalan. Karena apa? Dia merasa apa yang dimilikinya ini berkah dari doa, berkah dari doa semua orang, gitu ya, termasuk yaitu doa para wali gitu. Jadi dia tuh tidak merasa bahwa apa yang dimilikinya itu dimilikinya sendiri, tetapi itu banyak orang yang memiliki dari hartanya tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam uang. Wallahu alam bisawab, gitu ya sahabat. Jadi kalaupun Anda panjenengan mempunyai khodam uang, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jangan panjenengan menyerahkan kepada khodam panjenengan. Karena apa? Khodam itu sejatinya adalah makhluk sama seperti kita, gitu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.